kemenangan. Sejak kecil, aku sangat suka ikut lomba mewarnai, kadang juga menggambar dan mewarnai. Setiap ada info lomba, aku pasti ikut, sampai-sampai aku tuh hafal. Ada satu peserta yang hampir selalu hadir di setiap perlombaannya. Seorang anak yang lebih tua dari aku, hasil mewarnai selalu rapi, gradasinya halus dan imajinasinya keren. Tiap kali dia ikut, aku tahu dia pasti masuk 3 besar. Sementara aku, apabila ada dia, juara harapan di genggamanku. Dalam hati kecil waktu itu, aku cuma punya satu keinginan. Suatu hari, aku ingin bisa mengalahkannya. Buatku, tanggung jawab waktu itu adalah menang. Tapi anehnya, aku gak pernah merasa itu sebagai tekanan. Karena aku memang benar-benar suka mewarnai. Aku ingin menang, karena orang tuaku sudah banyak berkorban. Mereka mendaftarkan aku ke les, membelikan aku krayon yang bagus dan mahal, bahkan rela mengantar ke tempat yang lombanya jauh sekalipun. Karena itu, aku selalu latihan sungguh-sungguh supaya bisa kasih hasil yang terbaik. Saat lomba tiba, aku bertekad untuk mengerjakannya dengan cepat, rapi juga maksimal. Apalagi kalau orang tua mendampingi, rasanya aku ingin banget menunjukin hasil yang terbaik supaya mereka bangga. Dan jujur aja, tiap kali menang, hal pertama yang aku pikirin itu hadiahnya apa ya? Aku selalu gak sabar untuk menerima hadiah, sekecil apapun itu. Sampai akhirnya, di satu lomba, hal yang aku tunggu-tunggu terjadi juga. Untuk pertama kalinya, aku bisa lebih unggul dari anak yang selalu jadi pesaingku itu. Aku juara 2 dan dia juara 3. Waktu itu rasanya luar biasa, bukan hanya karena hadiahnya, tapi karena aku tahu semua usaha yang aku lakukan selama ini gak sia-sia. Dari situ aku belajar bahwa berkembang itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita terus berusaha jadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Bila kecil itu gak pernah tahu apa itu arti meninggal, apa itu arti kehilangan, dan apa arti itu ditinggalkan oleh seorang ayah. Dan ketika semakin dewasa, aku rasa arti kehilangan seorang ayah dan tidak mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Akhirnya ketika aku menginjak kelas 2 SD, aku melakukan hal yang tidak akan aku lupakan. Pengalaman yang paling berharga dan paling konyol yaitu ketika kelas 2 SD aku bolos selama 1 bulan penuh. Bahkan aku gak ikut UTS. Dan ketika bolos itu aku hanya melakukan hal-hal seperti anak-anak yang lain, yaitu bermain. Lalu juga hal yang paling aneh adalah aku dulu menaruh tas sekolahku di tong sampah dekat rumah agar aku gak bisa menenteng-nenteng tas itu dengan berat. Lalu sekian lama akhirnya kebohonganku terbongkar juga. Waktu aku ngambil rapot untuk kenaikan kelas, akhirnya wali kelas aku bilang ke kakak aku waktu itu bahwa aku tidak pernah masuk kelas selama 1 bulan penuh, dan disitu aku diomelin sama kakak aku. Tapi disitu aku belajar bahwa kesempatan sekolah yang aku miliki itu tidak boleh disia-siakan. Dan dari situ aku belajar banyak dan aku tidak berani melakukan hal berbohong sekecil apapun itu. Dan aku mulai bisa masuk sekolah dengan rajin dan tetap naik kelas. Dan di saat itulah aku mulai mendapatkan ranking di 10 besar sampai aku lulus kelas 6 SD. Oke guys, jadi dulu itu ada seorang anak SD namanya Raka. Dia setiap hari izin ke ibunya untuk berangkat sekolah, dan padahal aslinya dia nongkrong dekat warungnya sambil makan gorengan. Sampai suatu hari ibunya nyusul ke sekolah, tapi kok gak ada Raka di kelasnya. Dan ditemuinlah di warung tersebut dengan wajah terkejut dan tangannya yang masih megang gorengan. Dan ibunya ngeliat itu, tapi ibunya gak marah guys. Dia cuma bilang, "Nah ibu, gak apa-apa kamu berbuat salah, asalkan kamu jangan lupa untuk terus berkembang lebih baik lagi." Kalimatnya sederhana, tapi ngena banget di hati Raka. Mulai hari itu dia berubah, dengan datang ke sekolah, duduk paling depan, juga belajar pelan-pelan. Langkah kecil yang dulunya terasa berat bagi Raka, sekarang membawa Raka ke panggung yang lebih besar dengan lomba cerdas cermat, dan ibunya menatap Raka dengan perasaan bangga di bawah panggung sana. Dan waktu ditanya rahasianya, Raka cuma bilang, keberanian itu bukan berarti gak takut, tapi mau jalan meski masih ragu. Karena satu langkah kecil yang berani bisa mengubah segalanya.